Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 053731705. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas 1 praktik mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Fitra Setiawan SPD MKOM. Oke, selamat menyaksikan. Kita buka dulu soal tugasnya. Nih, di sini tuh tugasnya tuh suruh buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma komputer. Nih, algoritma dari dunia komputer ya. Nah, untuk tugas soal nomor 1 itu saya sudah membuat beserta daftar pustakanya. Beserta daftar pustakanya sudah saya buat. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita disuruh buat algoritma dalam bentuk flowchart dan pursuit code kasus berikut. Di sini tuh antara tentang gaji karyawan. Oke, kita buka itunya dulu ya guys. Buka flowchartnya dulu. Ini saya sudah buat. Pertama-tama tuh di kita tuh yang paling utama kalau kita membuat flowchart itu pasti ada mulai di bagian bawahnya itu ada input golongan. Nah, di bagian tengah-tengah ini itu ada deklarasi variabel, di mana deklarasi variabel itu gabungan antara isi-isinya ini ya, antara isi-isinya ini, di mana ada golongan nih, golongan udah ada ya. Di golongan itu pasti ada golongan A, B, atau C nih. Dan kemudian itu di bagian jam lembur, input jam lembur, di sini kita tulis input jam lembur. Jam lemburnya itu kita di sini ada 5 ya. Ada 5 kategori nih. Untuk di 5 kategori ini tuh ada kategori 1 misalkan input lemburnya di 30%, nih 30%. Terus lembur 2 jam itu ditulisnya atau dikategorikannya di 32%. Kemudian di jam lemburnya di 3 jam itu ada input lemburnya di 34%. Dan kemudian di input jam lemburnya 4 jam itu bakal ditulis di 36%. Dan yang terakhir itu di 5 jam lembur. 5 jam lembur itu di input dengan 38%. Gitu. Nah, di dalam pertanyaan soalnya kita bakal mencari tahu jika untuk nomor 1, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Nah, 30%. Berarti 30% itu gaji pokoknya berarti di kategori A. Di kategori A. Ini paling rendah berarti. Kalau misalkan kita jam lemburnya dikit, kalau kita jam lemburnya nggak terlalu tinggi, pasti ini gajinya juga rendah. Nah, kalau misalkan kita jam lemburnya di atas 1 jam, kayak di 5 jam mungkin, ini di 5 jam, tentu gajinya juga atau kompensasinya juga bakal lebih tinggi. Nih, seperti golongan ini. Seperti golongan yang di sini. Itu. Nah, kalau di bagian bawahnya itu tuh, di bagian ini tuh, kalau di bagian ini tuh ada kesalahan kembali ke input golongan. Di mana kalau misalkan di dalam input golongan ini ada yang salah, nah kita bisa diperbaiki ke menu golongan lagi, terus kita tambahkan lagi, perbaiki lagi, begitu. Nih. Kalau soal di sini di bagian proses gaji lembur sama dengan input golongan kali gaji pokok. Nah, itu tuh gaji lembur misalkan di
di 500 nih. Memang jika dia gajinya 5 juta tapi dia juga lembur, maka gajinya di 5.500.000 gitu. Jika dia lembur, maka gaji ini bakal bertambah karena dia lembur, tapi lemburnya itu di angka yang paling rendah, di angka paling rendah. Jika dia tidak lembur, maka dia hanya mendapatkan upah gaji pokoknya saja. Kalau misalkan kita ngambil jam lemburnya lebih lama dibanding pada saat hari pertama itu di jam paling dikit 1 jam nih. Kalau kita lemburnya lebih lama, itu tentu pasti upah kitanya makin lebih besar nih. Nah, maka bisa disimpulkan tuh kalau kita lebih dikit lemburnya, berarti upah kecilnya hanya bisa menerima di gaji pokoknya saja. Di gaji pokoknya saja ya. Kalau misalkan kita terus-terusan lembur, bahkan bisa melebihi gaji pokok yang diberikan. Begitu untuk tentang Prochat ini nih. Kalau masalah output tuh itu tinggal print sama dengan jumlah penghasilan. Ya, seperti tadi kita jumlahkan gaji pokok kita berapa. Nah, ditambah dengan upah lemburnya. Begitu. Nah, kalau memang udah itu pasti ada selesai itu dimana kita bisa mensistematiskan program ini dengan baik juga gitu. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa sistematisasi penghitungan dari gaji dalam tugas ini itu adalah akurasi input dan ketetapan logika percabangan sangat menentukan validitas data finansial yang dihasilkan oleh sebuah program. Begitu. Ini program yang saya buat. Begitu. Baik, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.